Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita nikmati hari pertama di minggu yang baru yang akan kita jalani ke depan. Pada kesempatan ini kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau yakinkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Manakala hari ini Engkau berikan hari baru, hari pertama minggu yang akan kami jalani ke depan. Terima kasih Tuhan. Sesaat kami berada dalam pembacaan Alkitab dan perenungan firman-Mu, kami memohon Tuhan menuntun kami untuk mengerti firman-Mu. Demi nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Amin. Ibu Bapak Saudara, pembacaan Alkitab saat ini terambil dari kitab 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 17 demikian bunyinya. Dipilih untuk diselamatkan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan dan dinyatakan oleh Allah kepada orang-orang yang terhimpun di Tesalonika, kepada orang-orang yang percaya di Tesalonika. Menindaklanjuti bukan berarti membawa hal baru lagi. Menindaklanjuti berarti dalam posisi mengingatkan kita umat percaya bahwa kita telah diselamatkan, dan keselamatan ini adalah keselamatan berdasarkan pilihan Allah. Allah yang memilih kita, Allah yang memilih orang-orang percaya untuk diselamatkan. Dalam realita karena pilihan, maka itu berarti keselamatan berada dalam otoritas Allah sendiri. Keputusan Allah sendiri. Jadi orang diselamatkan karena Allah memilihnya. Berdasarkan kehendaknya, berdasarkan kemauannya, berdasarkan keinginannya, berdasarkan apa yang Allah mau. Bukan karena perbuatan baik kita. Bukan. Terlalu kerdil perbuatan baik kita jika ending dari perbuatan baik dalam diri kita berharap bahwa supaya kita diselamatkan. Tidak sebanding keselamatan yang Allah berikan dengan apa yang kita lakukan. Oleh karena itu orang Kristen, gereja, mengedepankan keselamatan itu terletak pada karunia Allah. Pemberian Allah. Tidak berdasarkan apa yang kita lakukan. Sebab kalau berdasarkan apa yang kita lakukan, maka Allah mengikuti saja apa yang kita mau. Padahal manusia posisinya adalah posisi mengikuti apa yang Allah mau dalam hidup kita. Tunduk
kepada kehendak Allah, tunduk pada kuasa Allah. Kita, orang percaya, dipilih untuk diselamatkan. Sudah dipilih untuk diselamatkan. Allah yang memilih kita. Bukan karena kita, tetapi karena Allah. Dalam kaitan dengan pilihan Allah ini, orang percaya di ayat 14 adalah orang yang dimuliakan Allah. Orang yang percaya adalah orang yang dikhususkan oleh Allah. Spesial di hadapan Allah. Nah, kalau dia dimuliakan dan dikhususkan spesial di hadapan Allah, bagaimana implementasi hidup yang kita lakukan di dunia ini? Apakah kita mencerminkan orang yang dipilih Allah? Apakah hidup kita berada dalam tatanan orang-orang yang dipilih Allah, dikhususkan Allah? Ataukah justru sebaliknya? Paulus mengingatkan umat di Tesalonika, juga mengingatkan kita sekalian. Dari awal Allah sudah memilih kamu untuk diselamatkan, maka sebagai tindak lanjut dari karya keselamatan Allah itu, Paulus mengirim surat, tetapi juga diungkapkan, ada tertulis, ada juga lisan, mengingatkan umat ini supaya berdiri teguh. Berdiri teguh. Komit terhadap keputusan iman yang sudah kita nyatakan di hadapan Allah. Tidak berubah. Tidak goyang oleh apapun yang bertebaran di seputaran hidup kita. Ada banyak ajaran-ajaran iman yang kita dengar, dari siapa dan di mana itu berlangsung. Kalau Allah sudah memilih kita dari awal dan mengaruniakan keselamatan itu, dan jika kita percayai serta kita yakini, maka apapun tidak lagi menggoyahkan kita, tidak lagi membingungkan kita, tidak lagi membuat kita pusing. Kita pusing bingung mendengar ajaran-ajaran tertentu yang kita lihat sebagai ajaran baru itu karena kita melupakan bahwa dalam diri kita keselamatan Allah sudah dinyatakan. Dari awal Rasul Paulus bilang, sudah dari awal kamu dipilih oleh Allah untuk diselamatkan. Oleh karena itu sebagai tindak lanjut, Paulus menyampaikan, berdirilah teguh. Karena dalam diri ada kemuliaan Allah. Berdirilah teguh. Karena di perjalanan hidup kala kita dipilih dari awal, ada penyertaan dan pertolongan Allah. Ini diungkapkan di ayat terakhir misalnya, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Kiranya ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Rasul Paulus tetap dalam kerendahan hati. Tetap memposisikan diri sebagai orang yang di bawah Allah. Hidup karena Allah. Apa yang dia lakukan itu karena Allah. Apa yang dia katakan itu adalah perkataan-perkataan Allah yang ditindaklanjuti. Agar orang yang sudah dipilih Allah agar orang yang percaya kepada Allah dari awal itu tetap kekeh. Berdiri teguh karena ada tantangan, ada persoalan, ada pergumulan menghadang kita. Ada hal yang menyakitkan, ada hal yang menyusahkan. Allah menghibur ini sebagai isyarat kepada kita bahwa sekalipun kita berbuat baik, perkataan kita baik,
kita tidak terlepas dari hal yang menyusahkan kita, hal yang membuat kita menderita, hal yang membuat kita sakit hati. Tentu kita tidak berpijak dari hal yang menyusahkan, hal yang menyakitkan, tetapi kita berpijak pada, meyakini pada perkataan firman bahwa Allah menghibur, menguatkan kita dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Tetap bekerja dengan baik dan tetap berucap kata dengan baik, agar penghiburan Allah, penguatan Allah nyata dalam hidup kita seterusnya dan selamanya. Dari awal Allah memilih, dari mula Allah memilih untuk diselamatkan. Orang yang diselamatkan dimuliakan Allah. Maka dalam konteks ini Rasul Paulus menyatakan, berdirilah teguh, karena ada hal yang menggoyahkan, ada hal yang membuat kita bingung pusing dalam kehidupan beriman. Yang lain adalah bahwa ketika dari awal Allah sudah memilih kita untuk diselamatkan, maka perjalanan hidup kita dari awal sampai selamanya itu ada dalam perhatian kita. Pekerjaan baik, perkataan baik, teruslah dilakukan sebagai bentuk implementasi bahwa dalam diri kita ada kebaikan Allah yang dinyatakan, keselamatan Allah yang dikaruniakan. Sekali lagi ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, orang beriman kepada Allah, orang percaya kepada Yesus, tidak berarti dia terhindar dari hal-hal yang menyusahkan, dari hal-hal yang mengecewakan. Paulus mengingatkan, Allah akan menghibur dan menguatkan. Tetaplah di dalam Allah agar kita kuat, tetaplah di dalam Allah agar kita terhibur. Memang tidak dapat disangkal, hidup yang kita jalani diwarnai dengan pasang surutnya, yang seringkali membuat kita sakit hati, yang seringkali membuat kita kecewa dan putus asa. Seperti saya katakan tadi, kita tidak berpijak pada hal yang mengecewakan, hal yang membuat kita putus asa dan seterusnya itu. Tetapi kita berpijak, percaya dan meyakini bahwa Allah menghibur kita, Allah menguatkan kita ketika jalan hidup kita dijalani ke masa depan. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, kitalah orang yang dipilih Allah. Kitalah orang yang dari mula dipilih Allah, dikuduskan oleh Allah. Maka jangan sangkali kenyataan ini hanya karena ada ajaran iman yang baru dan seterusnya dan lain-lain. Allah mau, firman Tuhan mau agar kita kokoh, teguh, percaya kepadanya. Sebab dengan kokoh dan teguh berarti kita bersaksi kepada dunia ini. Dikala kita dalam kesusahan, kekecewaan, kesedihan, Allah menghibur kata. Dikala kita mengalami kelemahan, Allah menguatkan. Jika kita mau terus dihibur, dikuatkan oleh Allah, maka percayalah kepada Allah. Orang yang percaya kepada Allah, dialah yang dipilih untuk diselamatkan. Keselamatan Allah sudah nyata ketika Kristus menyatakan kasih-Nya, bersedia menderita, Dia bangkit. Ingatkan kita, tidak ada hal yang menggetarkan, tidak ada hal yang menakutkan jika kita terus berpegang pada pilihan Allah di dunia ini. Kita dikhususkan oleh Allah untuk diselamatkan. Oleh karena itu, keselamatan Allah sudah dikaruniakan. Jangan sia-siakan karunia besar ini. Allah cuma mau supaya kita percaya dan beriman seutuhnya. Kokoh, kuat, komit dalam iman. Seperti yang seringkali ketika kita diteguhkan, ditabis, selalu jawab, diminta apakah engkau percaya dan seterusnya. Jawaban adalah ya
dengan segenap hati. Ya, dengan segenap hati itulah yang tetap kita pertahankan untuk memperteguh iman kepada Allah. Ya, dengan segenap hati itulah yang selalu kita renungkan dalam hidup. Bahwa ya, dengan segenap hati berarti seterusnya dan selamanya kita tetap percaya kepada Allah. Allah akan menghibur, Allah akan menguatkan kita, karena kita mengingat kita dipilih dari mula, diselamatkan, dimuliakan oleh Tuhan di hidup ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua, diberkatilah firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami tetap kuat mengingat, merenungkan pilihan-Mu, bahwa kami adalah orang-orang yang Engkau khususkan, Engkau kuduskan, orang-orang yang telah Engkau selamatkan. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau terus menuntun kami, mengarahkan kami, agar perkataan pun pekerjaan baik kami ada dalam tuntunan kasih-Mu dan kebaikan-kebaikan Tuhan nyata di hidup kami, dan Engkau pakai kami untuk menyatakan kebaikan itu di dunia ini, di hadapan sesama kami. Demi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati ibu bapak sekalian. Shalom.